Ya, rambutnya potongannya pun masih ingat nggak Bapak sekalian? Dulu pernah ada satu pelawak yang namanya Stuck on You. Yes, ya, Stuck on You. Oh, potongnya kayak gini jalan. Ya, so smart. Ya, begitu pintarnya. Akhirnya masuk ke, mohon maaf ya Bapak sekalian, saya cerita aja ini sama sekali tidak bicara mengenai alma mater itu. Ya, masuk ke Trisakti, teknik mesin. So smart, so begitu pintar. Tapi ya itu, setelah lulus dari Trisakti, setiap kali masuk dari satu perusahaan ke perusahaan lain selalu ribet, selalu bermasalah sama bosnya. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sampai akhirnya ujung-ujungnya berakhir pulang kampung buka toko kelontong di situ. Anda boleh bilang dong, suka-suka dia dong, hak-hak dia dong. Benar. Tapi maksud saya, dengan kapasitas, dengan kemampuan sepintar seperti itu, kita kan, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita meramalkan, wow, future-nya bakal luar biasa. Wow, masa depannya bakal luar biasa. Berakhir tuh cuma buka toko kelontong gitu. So, apa yang saya selalu katakan adalah, Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak, saya sedang bicara mengenai orang-orang dengan kondisi IQ yang luar biasa. Saya memulai karir saya tahun 94 di satu perusahaan asal senggang terus rapat. Astra, Bapak. Ya, banyak rapatnya soalnya. Ya, sorry buat teman-teman di Astra. Ya, but I love Astra. Ya, but I love Astra. Astra yang membesarkan saya merasa. Dan saya masih ingat pernah pada masa-masa itu kita merekrut seorang cewek. Dan cerita ini selalu saya ceritakan. Cewek lulusan dari, boleh disebutkan alma maternya Bapak sekalian ya, UI, Teknik Informatika, zaman saya, tahun 95, 96, cewek, komputer Teknik Informatika itu langka. Sampai-sampai kita seringkali bilang, isinya batangan semua Bapak Ibu. Ya, karena banyak cowoknya. Jarang. Yang jadi agak mulus-mulus bekerja di IT itu jarang sekali. Dia lulus dari UI, Teknik Informatika, dengan IP 3,97, can you imagine? Saya lihat, ya itu nilai A semua, 1B. Kalau B itu berupa A, itu 4 tuh. S1 loh. UI, itu nggak gampang Bapak sekalian. Saya bilang, saya merasakan S1 itu jauh lebih sulit dibandingkan S2, betul nggak Bapak sekalian? Anda yang pernah merasakan S2 pasti tahu dong. Saya yang ngomong-ngomong punya gelar MBA, betul? Makin botak aja MBA. MM, mondar mandir. Bercanda Bapak sekalian ya. Saya merasa Bapak sekalian, dan ketika waktu kita melihat, wah nilainya begitu luar biasa, diterimalah, akhirnya masuk, dia bergabung di perusahaan kita. 3 bulan masa percobaan. Pinter nggak? Ya pinter dong. Lulus dari UI, nggak diragukan lagi, betul? Kecuali kalau universitas entah berantah, betul? Ini, ya nilainya mungkin bisa kita ragukan. Ini dari UI, Teknik Informatika, IP 3,97. Cuman ya itu 3 bulan masuk bergabung di perusahaan kita. Apa yang terjadi? Itulah, ya. Mungkin semangat waktu ketika kuliah itu masih terbawa. Jadi dia merasa, ya, jadi ketika dia mengerjakan pekerjaan, yang namanya pekerjaan IT itu nggak bisa dikerjakan sendiri. Jadi dia dipecah-pecah. Lu kerjain apa, lu kerjain apa, lu kerjain apa, lu kerjain apa. Setelah itu digabung menjadi satu. Nah dia melakukan pekerjaan dia bagian dia dengan luar biasa. Tapi ketika temannya punya masalah, emang gue pikirin, ini bukan urusan saya. Jadi pada saat ketika itu digabung jadi satu, dia bisa mengerjakan. Teman-temannya nggak bisa mengerjakan ketika digabung jadi satu. Apa yang terjadi? Ya, bermasalah. Emang gue pikirin, itu bukan urusan saya. Dan ini dibiarkan sampai kemudian dibawa kepada, nah kebetulan di tempat kita, direksi, kalau lihat pekerjaan seperti itu, kalau direksi mulai marah. Kok ini nggak selesai? Kok ini nggak dibereskan dan sebagainya, mulai marah. Dan dia menunggu ibaratnya sampai masalah sudah menjadi besar seperti itu. Baru malamnya, dia buka hasil kerjaan teman-teman yang nggak selesai, dia kerjakan, dia bereskan. Baru setelah itu, beberapa hari kemudian setelah dia menyelesaikan pekerjaan teman-teman yang nggak selesai, dia datang kepada pimpinan dan mengatakan, Pak, pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh teman-teman sudah saya selesaikan Pak. Ini hasilnya Pak. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ya teman-teman nggak bisa nih, betul? Always like that. Ya, itu baru salah satu masalahnya. Masalah kedua dia adalah sederhana. Saya lupa. Waktu kita merekrut, kita nggak lihat. Mestinya, makanya ini kan banyak dari HRD. Waktu ketika Anda merekrut orang, jangan cuma melihat prestasinya, betul? Anda juga harus melihat latar belakangnya. Mantan juara lomba debat nasional. Yes. Mungkin karena dia pintar. Orang pintar. Tadi kan dikatakan sama Pak Bambang, betul? Ya orang pintar, kemampuan berpikirnya luar biasa dong. Sampai pernah misalnya contoh di tempat perusahaan kita, biasanya kalau ngobrol itu demokratis, so everybody can talk.
Ya, semua orang, Pak, tolong diklarifikasi dong, Pak. Bapak lebih tepat menggunakan istilah proyek atau program sih? Bedanya, beda dong, Pak. Yang namanya proyek itu skopnya kecil. Dan itu diselesaikan dengan waktu yang lebih pendek. Yang namanya program itu diselesaikan dengan waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu kita membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk menyelesaikan ini. Dan waktunya complicated dan variabelnya banyak. Menurut saya, Bapak lebih tepat menggunakan istilah program, Pak. Bukan proyek, Pak. Saya pernah membawakan ini di salah satu grup para eksekutif. Jadi kumpulan para ekspat yang ada di China pada waktu itu. Saya cerita bahwa, hey, basically kalau kita bicara mengenai EQ punya 2 komponen besar. Ya, EQ punya 2 komponen besar. Komponen yang disebut dengan komponen knowledge, ya, dan komponen behavior. Ya, komponen knowledge adalah apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami, apa yang bisa kita pelajari, dan behavior adalah apa yang kita tunjukkan. Nah, satu hal yang kemudian membuat akhirnya kenapa perlu belajar EQ dan EQ bisa ditingkatkan adalah ternyata Bapak Ibu sekalian, kenyataannya menunjukkan ada hubungan antara knowledge-nya kita, pengetahuan yang Anda dapatkan. Oh, ternyata cara kerja otak itu begitu. Oh, ternyata Bapak Ibu sekalian, if you understand about the brain, orang yang IQ-nya tinggi, seharusnya mereka bisa menghandle emosi dengan lebih baik. Cuma masalahnya adalah ada ego di situ, gengsi gitu dan sebagainya yang akhirnya pengalaman-pengalaman ini memblok. Orang ini nggak bisa berpikir secara mendalam gitu. Ya, seharusnya kalau kita memahami tentang otak, orang-orang yang IQ-nya tinggi seharusnya bisa punya EQ yang bagus. Ya. Nah, berbagai pengetahuan ini membantu. Berikutnya juga perilaku yang sudah kita miliki akan semakin diperkuat ketika pengetahuan kita bertambah. Dan bagus sekalian, ini yang kemudian ditekankan di dalam pelatihan-pelatihan kecerdasan emosional dan sebagainya. Maka kalau saya boleh simpulkan, apa sih sebenarnya EQ itu? Ya, EQ ada 4 komponen besar sebenarnya bagus sekalian yang difokuskan di dalam EQ. Sekarang ini bahkan di dunia yang namanya EQ itu terus-menerus berkembang. Di tahun 2010 ini bahkan lembaga kita memperkenalkan satu bagian namanya talent smart di dalam pengukuran, di dalam assessment dan sebagainya. Jadi ketika orang mengikuti kelas-kelas EQ seperti itu, hal yang pertama dilakukan adalah bagaimana kita mempertobatkan orang, ya, supaya sadar, oh, ya EQ saya bermasalah gitu. Saya pernah seringkali kan biasanya kalau bisa training dan sebagainya, seringkali orang merasa bahwa dirinya nggak punya masalah. Sampai pernah terjadi ada seorang wanita, dia cerita, Pak, kenapa sih saya diikutkan dalam kelas-kelas seperti ini? Saya merasa saya tidak punya masalah, saya merasa nggak punya problem dan sebagainya. Tapi pada waktu ketika dilihat hasilnya, ya, isinya rapotnya itu jongkok semua gitu hasilnya. So ada problem. Jadi apa sih yang diukur? Apa sih yang menjadi komponen penting di dalam EQ? Kalau kita bicara, Pak, kalau saya mau meningkatkan EQ saya, apa dong bagian-bagian dari EQ yang perlu untuk saya tingkatkan? Nah, bicara tentang EQ, Bapak sekalian, ada 4 area penting. Ya, these are the 4 area sejak Daniel Goleman tahun 94 kemudian sampai sekarang dikatakan bahwa inilah kompetensi-kompetensi yang penting yang mesti dimiliki kalau kita bicara mengenai EQ. 2 bagian di sini, these are the kompetensi yang berhubungan dengan diri Anda. Ya, jadi 2 komponen itu pertama-tama adalah yaitu self-awareness-nya Anda. Bagaimana Anda memahami dan menyadari tentang diri Anda, termasuk bagaimana Anda melakukan SWOT diri, ya, strength, weakness dan sebagainya. Tadi seperti kata Pak Bambang, Anda tahu kekuatan Anda di mana, Anda tahu di mana strength-nya Anda, fokus pada strength Anda daripada fokus pada kelemahan Anda, mengeluh tentang kelemahan Anda. Self-awareness, ini komponen pertama. Komponen yang kedua yang masih berhubungan dengan diri dari bagian EQ adalah yang disebut dengan self-management, ya. Self-management, bagaimana Anda mengelola diri Anda, termasuk di sini adalah bagaimana kemampuan Anda untuk memotivasi diri Anda. Ya, ini adalah bagian-bagian yang berurusan dengan komponen yang kedua, EQ. Ada juga yang berurusan yang bagian sebelah kanan saya ini adalah yang berhubungan dengan orang lain. Nah, komponen EQ berikutnya adalah bagaimana kita other awareness. Bagaimana kita bisa peka, bagaimana kita bisa sadar dengan orang lain, termasuk kemampuan kita untuk berempati dengan orang. Ini adalah komponen yang ketiga. Dan terakhir, Bapak sekalian,
gabungan dari seluruh proses. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai prosesnya, dan ini yang sedang berkembang di dunia yang sekarang ini juga kita pakai di dalam pengukuran kita, dalam pelatihan-pelatihan kita saat ini sebagai salah satu feedback. Karena saya merasa bahwa ini cukup menarik. Setiap kali kita punya bagian-bagian kelemahan dari sisi ini, kita akan punya masalah. Ya, gabungan sebenarnya kalau kita bicara mengenai prosesnya selalu dimulai dari titik di sini. Ya, it's a self-awareness. Self-awareness mempengaruhi bagaimana ini sesuatu yang Anda bisa manage, bagaimana Anda bisa aware dengan orang. Gabungan dari titik ini ya, menghasilkan ukuran terakhir, yaitu yang disebut dengan social skill. Ya, keterampilan sosial, skill.